warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video pertama di bulan Ramadan ini, teman-teman. Nah, di video ini saya pengen nge-review satu buah unit mobil, ya bisa dibilang mobil mewah ya, zaman dulu di tahun 2013 itu sudah termasuk mobil yang bisa dikatakan mobil mewah. Nah, ini adalah Camry tipe G tahun 2013, teman-teman. Nah, Camry ini ya, 2013 ini termasuk ini generasi ketiga ya dari Camry, yang mana mobil ini kalau menurut saya itu menarik banget untuk dibahas. Karena apa? Karena mobil ini dari tipe ke tipe ya, itu range harganya itu nggak terlalu beda signifikan, itu nggak terlalu. Nah, ini apalagi yang kalau dibandingkan yang kemarin ya, kita kemarin ya, yang tahun 2011 yang putih itu padahal tipe V, itu harganya cuma selisih puluhan juta. Nah, mobil ini tadi saya cek ya, Camry 2013 tipe G, itu saya cek di marketplace itu harganya antaranya 200 jutaan. Padahal ini ya, plat B sama plat B seperti ini, plat B, padahal ini harganya di bawah 200 juta, teman-teman. Tadi malah ada yang di angka 235 juta. Nah, itu padahal belum nanti yang hybrid atau tipe V, yang tengah-tengah itu harganya itu nggak jauh beda. Nah, di video ini nanti saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, share ke teman-teman semua bagaimana atau apa saja yang disuguhkan oleh Camry tipe G tahun 2013 ini. Nah, kalau dari luar ya, itu perbedaannya dari G tipe V itu mungkin ada di grillnya sini. Nah, grillnya sini kalau tipe V ya, ini kayak numpuk gitu ya teman-teman ya, grillnya ini, dan tepinya sini ada chrome-nya. Nah, kalau desainnya secara keseluruhan ini nggak jauh beda. Mungkin ada di ini headlampnya, yang bagian clusternya ya, yang bagian clusternya itu ada smoke hitamnya, agak keren juga sih. Cuman ya dari tipe ke tipe pasti ada perbedaannya ya, yang pasti. Dan ini teman-teman, umumnya mobil mewah ya, ini sebenarnya itu panjang teman-teman. Mungkin karena ini agak tinggi ya, jadi kelihatannya itu nggak sepanjang yang tahun 2012 atau 2011 di bawahnya ini. Oh ya, ini yang di bawahnya ini generasi yang kedua itu 2011 teman-teman, terakhir tipe V itu. Nah, ini mungkin karena ini agak tinggi ya, mungkin kelihatannya jadi nggak terlalu panjang. Padahal ini lebih panjang loh daripada yang 2011 tipe sebelumnya. Nah, kalau yang 2013 ini, generasi ketiga ini, saya kurang suka di bagian belakangnya sini ya, karena gimana ya, kayaknya kurang mewahnya itu kurang dapat, sportivitasnya kurang dapat, lebih bagusan yang generasi sebelumnya teman-teman, untuk di bagian belakangnya. Cuman kalau bagian depannya lebih manisan yang generasi ketiga. Kalau untuk eksteriornya mungkin tidak ada yang banyak saya jelaskan ya teman-teman, karena ini pun dari tipe G, V sama hybrid sekalipun itu desainnya untuk eksterior nggak jauh beda. Mungkin ini kalau emblemnya ini dilepas ya, diganti V gitu, itu sudah nggak banyak orang mengira kalau ini ternyata tipe G gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ya, kita intip dulu bagasinya. Dan kebetulan ini kalau buka bagasi Camry sama seperti generasi sebelumnya, bisa dari tombol remote-nya ini. Oke, kita coba. Nah, ini. Nah, isinya nggak ada apa-apanya. Yang pasti ukuran bagasi Camry itu luas banget teman-teman. Dan sini di dalamnya ini alhamdulillah kita dapatnya masih komplit semua. Dongkrak dan kunci-kunci roda semuanya masih ada. Sama ini towing ya, untuk towingnya juga masih ada, lengkap semuanya. Sama ini styrofoamnya masih lengkap, kanan kiri sama tengah. Dan ini kebetulan kalau Camry itu ban serepnya, velgnya bukan kaleng ya, jadi alloy seperti yang sudah terpasang. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah kita dapatnya masih komplit semua. Kita ke ruang mesin dulu teman-teman.
Nah ini teman-teman untuk ruang mesinnya. Dan ini saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, kalau biasanya Camry itu yang sering rusak ini hidroliknya ini. Ini harganya di toko spare part Toyota ya, 500.000 kanan kiri. Nah ini kalau bisa jangan yang sudah rusak, karena cuma ginian tapi harganya 500.000, eman-eman lah teman-teman. Oke, terus yang kedua, ini covernya yang atas ini ya, cover apron ini biasanya banyak sekali yang pecah dan akhirnya dibuang dan nggak dibelikan lagi karena ini sangat mahal. Ini kalau nggak salah harganya 750.000 sampai 900.000. Ini covernya aja tuh. Dan untuk mesinnya Camry yang tipe G yang generasi 3 ini sudah dual VVT-i. Kalau basicnya sih hampir mirip-mirip ya. Untuk konsumsi BBM-nya juga nggak jauh beda gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke interiornya. Nah ini saya sudah berada di baris kedua Toyota Camry ini, dan luas banget teman-teman. Ini headroom saya masih sekitar 5 jarian ya, masih cukup lega. Kemudian legroom ini posisi duduk ternyaman saya tadi, ini masih ada satu jangka ya namanya. Itu jadi cukup luas lah ini. Dan di sini ada armrest. Nah di sini ada cup holder juga. Dan untuk teman-teman yang mau mengambil sesuatu yang ada di dalam bagasi, ini bisa lewat sini gitu. Tapi hati-hati, nanti ada setan di dalam bagasi. Oke, dan untuk ini untuk cup holder yang di bagian baris kedua ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah, jadi cukup banyak menampung minuman. Dan di sini ada asbak selayaknya mobil zaman dulu ya. Itu jadi kalau di sini bos-bos gitu memang nyaman banget teman-teman, berada di sini di baris kedua sini cukup lega, luas ya. Dan tapi ya tipe G tidak ada fitur-fitur tambahan lagi, standar aja. Nah ini juga bukan soft opening, ini biasa saja itu. Oke, kita pindah ke depan teman-teman. Untuk akomodasinya di sini ya cukupan teman-teman. Kalau di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan ini kecil untuk kartu. Kemudian ini ada asbak, terus ada lighter juga. Kemudian di sini ada ini, bisa dijadikan cup holder tengah ya, 1, 2 botol. Kemudian di sini ada soket tadi sudah ya, soket lagi, dan ada tempat penyimpanan kecil. Kemudian cup holdernya di pintu-pintu depan kanan kiri cuma satu-satu, sama ini ada side pocketnya. Udah itu aja, nggak terlalu banyak ya. Oh ya teman-teman, ini sebelum saya ini nyalakan mesinnya, ini yang tipe G ya, kuncinya ini masih seperti Innova ya, Innova Fortuner yang lama itu seperti ini kalau nggak salah. Nah kalau yang tipe V sudah ini wood stop start engine ini ya, jadi sudah smart key. Dan yang kalau tipe G ini masih manual seperti ini, masih diongklek-ongklek. Oke, ini saya nyalakan dulu mesinnya, panas banget, parahnya pol ini teman-teman. Oke ya, saya nyalain. Nah ini kita mulai dari steeringnya ya. Kalau fitur-fiturnya yang disuguhkan oleh tipe G ini ya, Camry generasi ketiga tipe G ini kalau menurut saya biasa saja ya. Tapi agak mewahan itu yang ada di dashboard sini. Ini bukan plastik ya, ini soft touch semua ini ya. Ini plastik keras, ini soft touch, dan ini jahitan asli tangan teman-teman, bukan pabrik ya, asli tangan. Dan di bagian sini juga gitu, ini soft touch semua ya. Dan panel-panel kayu tetap ada karena ini layaknya mobil mewah ya. Biasanya ada aksen kayunya seperti di Honda. Kalau Honda itu New Accord itu ada juga panel kayu. Nah kalau yang tipe V yang tengah sini full panel kayu teman-teman. Kalau ini biasa ya, plastik hitam biasa. Dan ini untuk head unitnya ini seperti punyanya ini apa masih Fortuner ya,
seperti punyanya Fortuner yang lama. Kalau untuk pengaturan AC biasa normal, ini sudah dual AC, rear defogger juga ada, ini pengaturan ini ventilator, autonya juga ada, dual AC ya tadi, kanan kiri bisa diatur sendiri-sendiri atau bisa dijadikan satu, security ada, itu. Dan untuk yang bagian konsol sini, konsol tengah biasa, ini laci kecil, ini juga sama yang seperti generasi sebelumnya. Sini juga ada penyimpanan, ini ada soket 12 volt. Nah, ini dan di armrest ini ada tempat penyimpanan agak besar. Ini biasa besar, sudah atasnya nggak ada. Dan untuk di steeringnya sini, ini kontrolnya cuma ada yang di kiri aja, lainnya nggak ada ini. Ya, kalau airbag dual airbag. Nah ini untuk yang di cluster biasa, informasi yang diberikan ke kita ya. Yang sebelah kiri ini RPM, tengah ini speed sensor biasa. Yang sebelah kanan ini ada bensin ya, konsumsi BBM sama ini range kilometer per liternya ya. Biasa untuk odometernya yang sebelah kanan, kemudian yang untuk panel shifter sama temperatur dan informasi temperatur suhu ada di sebelah kiri. Dan untuk yang di tengah tidak ada MID lainnya, biasa saja. Dan ini ada aksen lampu putihnya ya, kalau dinyalakan, kalau dimatikan sini lampunya terang, kalau lampunya depan dinyalakan agak redup seperti pada umumnya lah. Dan untuk kemewahan mungkin kurang ya dari tipe V, ini terkesan biasa saja kalau menurut saya. Nah kebetulan ini dijual juga teman-teman, mungkin ini juga perlu salon ya, salon total biar lebih kelihatan ini seger, biar rasanya biar fresh. Nah kemudian di angka 200 juta teman-teman ya, 200 juta ke bawah, namanya Camry ya, tetap Camry, tetap ini rasanya itu tetap kelihatan mobil mewah teman-teman. Jadi beda lagi kalau urusannya ya, kalau gini teman-teman punya uang 200 atau 170 ya, 200 di bawah 200 juta dibelikan mobil Avanza, kemudian Expander mungkin dapat teman enggak, Avanza lah, R3 ya, atau Grand Livina. Nah itu gimana impresinya, experience-nya itu nggak dapat gitu teman-teman. Masih dapetan yang kalau dibelikan ini Camry ya. Nah jadi kesan mewahnya itu tetap ada lah, tetap dimiliki sebuah Camry meskipun di tipe G dan meskipun di tahun 2013 gitu teman-teman. Mungkin di tahun 2022 masih ini ya, harga sama kualitas yang diberikan masih worth it lah menurut saya itu. Oke, kita lanjut apa yang diberikan sebuah Camry kepada kita ya. Kalau di depan sudah ya, kalau sekarang kita masuk ke joknya, ke tempat duduknya. Kalau Camry tipe G ini masih bludru ya, kain, bukan bludru ya, ini cuman kain yang di atasnya itu ada ini, ada benang kayak rajutan gitu. Kemudian di karpetnya juga gitu, ini karpet orinya kebetulan kain wool, jadi lembut banget, nggak kesannya itu nggak terlalu nggak terlalu biasa, maksudnya ada perbedaan lah dari kelas ekonomi sama kelas premium, itu ada perbedaannya itu teman-teman. Nah yang tipe G ini untuk pengaturan jok semuanya masih manual teman-teman. Ini yang bagian sini juga gitu, ini masih manual. Untuk ini maju mundurnya ini maju mundurnya ini ya, maju mundurnya masih manual. Untuk recliningnya juga manual semuanya. Untuk naik turun joknya ini juga masih manual gitu. Tapi untuk untuk setirnya, nah ini kita sama-sama dikasihkan teleskopik tilt steering juga ada. Jadi untuk mempermudah ergonomisnya, untuk menambah impresi berkendara kita lah, itu teman-teman. Ke tengah biasa lampu baca ya, ini untuk tempat kacamata biasa. Ini untuk apa ini? Untuk lampu belakang. Oh ya. Kemudian di sun visornya ada kaca, dilengkapi dengan lampu baca. Dan kalau ini ditutup ya, ditutup lampu bacanya mati, tapi teman-teman tidak usah khawatir kalau lupa untuk menutup tutup
kaca ini sun visor ditutup, lampunya mati sendiri otomatis gitu. Dan untuk yang kiri sama aja, coba, oh ya mati. Jadi kalau teman-teman lupa untuk menutup kaca ini, lampunya kaca ini juga mati secara otomatis. Oke, itu sih teman-teman untuk mesinnya ya. Mungkin kita bahas sambil jalan aja. Oke mas, kita test drive. Camry ini kalau untuk mesin ya, ini kalau yang tipe G ini 2,5, tipe V juga 2,5. Kalau yang hybrid itu cc 3000 teman-teman. Tapi untuk konsumsi BBM-nya itu nggak jauh beda, 11-12 lah. Apalagi tapi yang kalau hybrid teman hati-hati, usahakan kalau yang beli, kalau yang hybrid itu usahakan baterainya itu yang masih normal. Karena ini baterainya itu kalau sudah waktunya ganti gitu ya, sudah usang, apa bahasanya usang ya, itu ini harganya mahal banget. Kalau nggak salah hari ini ya di angka 7-8 juta itu satu biji baterainya. Jadi hati-hati, nggak apa-apa pakai hybrid, tapi hati-hati itu usahakan yang baterainya masih keadaan normal dan pengisiannya itu bisa full. Nah, untuk yang tipe V sekali lagi ya, range harganya itu nggak jauh beda, cuman kalau untuk ini kemudahan untuk perawatan, yang pasti perawatannya jauh lebih mudah yang manual seperti ini. Maksudnya manual itu semuanya ini elektrikalnya itu nggak terlalu banyak. Yang tipe V semuanya kalau nggak salah ya full elektrikal dengan range harga yang nggak jauh beda dari yang tipe G. Sama-sama tahun 2013 nya tipe G sama tipe V itu nggak jauh beda harganya. Tapi untuk perawatannya yang pasti lebih mudah, lebih awet, lebih aman yang tipe G karena dia masih manual semuanya, elektrikalnya itu sedikit gitu teman-teman. Dan itu ini ya, tinggal pilih aja lah, pilihan teman-teman seneng yang banyak elektrikalnya atau yang minim elektrikalnya gitu. Ini teman-teman, kalau pengalaman saya pakai Camry yang 2011 kemarin ya, sama ini mungkin Camry itu emang diciptakan ya untuk kenyamanan di baris kedua. Kalau di supirnya sini, di drivernya ya, itu nggak terlalu dipikirin kayaknya. Jadi untuk kenyamanannya kurang yang bagian driver. Karena apa? Nggak ada ini. Ya Camry tetaplah Camry ya. Untuk steeringnya, kontrol steeringnya itu aneh banget. Jadi misalkan kita belok ke kiri gitu ya, jadi nggak sama seperti iramanya putaran setir gitu teman-teman, beloknya mobil itu. Yang 2000 generasi pertama 2006 dulu saya pernah punya, itu juga gitu. 2000 generasi kedua 2017 kemarin yang putih juga gitu, yang ini juga gitu generasi 3. Nggak tahu yang hybrid gimana, kita juga belum pernah punya ya yang hybrid. Tapi dari ketiga generasi, dari tahun ke tahun ya, itu sama. Steering kontrolnya juga ini aneh gitu. Tapi itu nggak masalah sih. Karena ini ya mungkin dulu harusnya yang punya Camry ini punya sopir, punya driver sendiri. Nah, ini untuk suspensi yang pasti Camry itu lumayan nyaman teman-teman. Kalau dibandingkan dengan rivalnya Accord ya, itu 11-12. Dan untuk bushing armnya itu banyak. Dan ini pastikan teman-teman kalau pas waktu cek unit Camry itu pastikan engine mounting sama bushing arm dan lain sebagainya itu kondisi normal. Karena apa? Karena kemarin pengalaman ya yang 2011 itu kalau kita belikan di dealer resmi Toyota itu kemarin totalan habisnya sekitar 9-12 juta. Itu full depan belakang kanan kiri untuk bagian kaki-kaki ya itu. Nah, alhamdulillah kemarin tuh karena saya ada partner ya, ada temen yang termasuk langganan saya juga. Dia bisa buat
buat ini pangkonnya itu, mountingnya itu bisa dibuat sendiri, dan garansi juga 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun. Itu kita kena di angka 3 juta depan aja. Misalkan ya, depan belakang kan cuma 6 juta. Itu 5 juta lah. Jadi pastikan, saran saya pastikan kalau cari Camry generasi 1, 2, 3 ya, itu yang bagian kaki-kakinya itu normal. Itu yang tadi saya bilang juga hybrid yang baterainya masih normal itu, karena harganya spare partnya Camry itu mahal-mahal teman-teman. Seperti rivalnya juga Accord, New Accord dari Honda itu juga mahal-mahal tuh. Nah ini kenapa saya tadi bilang untuk bagian driver itu disuguhkan dengan fitur yang biasa ya, yang didapatkan seorang driver sebuah Camry ya hanya biasa gini teman-teman. Steering controlnya juga ini tombol-tombol di bagian setirnya juga minim banget, cuma volume sama next mode ini aja. Kemudian ini tuas-tuas lampu sen, wiper ini kayak tuasnya sebuah Avanza teman-teman. Ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini dikhususkan untuk pengusaha muda, atau dulu mungkin yang bisa beli ini seorang pengusaha muda, pengusaha kaya, dan ini pejabat-pejabat gitu di tahun 2010, 11, 12, 13 itu yang beli Camry, yang punya Camry, yang mampu beli Camry itu pejabat-pejabat teman-teman. Nah kalau hari ini mungkin terlihat biasa saja ya, karena harganya juga murah banget, di bawah 200 juta kita sudah dapat sebuah Camry. Dan kalau hari ini lambang kesuksesan, pengusaha muda itu kalau nggak sport car itu belum bisa dikatakan kaya. Tapi ternyata ini ya, semuanya hoax, semuanya ternyata buatan gitu. Ini untuk gearboxnya ya, Matic-nya ini kalau saya tidak salah ini masih pakai CVT, Matic 6 percepatan. Jadi ini kalau manual ya, kalau manual gini tinggal digeser ke kanan, nanti bisa berubah-ubah, ini kecepatan berapa bisa diatur sendiri, itu manualnya. Jadi ini Matic Triptonic bisa, Matic bisa, manual bisa itu teman-teman. Dan untuk Matic-nya kalau Camry ini termasuk ini ya 80% lah kalau saya boleh bilang. Jadi untuk kualitas Matic-nya masih menangan yang Honda, yang dari New Accord itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir jika biasanya yang ada kendala itu di Matic-nya Innova, Fortuner sama Camry itu hanya tuasnya itu lepas gitu. Jadi dimajuin nggak bisa, mundurin nggak bisa, atau giginya itu dipindah-pindah itu nggak bisa. Itu biasanya tuas yang untuk hold kawatnya ini, kabelnya Matic itu lepas gitu. Jadi teman-teman kalau ada nemuin kasus seperti itu nggak usah khawatir, biasanya itu hanya lepas saja, dan kalau teman-teman telaten ya bisa dibenerin sendiri. Itu kita taruh di sini. Nah ini steeringnya aneh ya, jadi angan-angan saya itu sudah belok kanan banget tadi, ini setirnya itu sudah belok ke kanan banget. Jadi seperti tadi ya, setirnya itu nggak bisa mobilnya itu nggak bisa ngikutin secara responsif setirnya. Jadi pergerakan setirnya itu memang aneh Camry itu dari dulu. Itu ya konsumsi BBM yang pasti irit yang hybrid. Cuman kita mungkin di pajaknya ya palingan di pajaknya itu kita yang agak keberatan. Kalau nggak salah di angka 17,5 juta teman-teman pajaknya Camry hybrid itu. Kalau ini pajaknya sekitar 5,6 juta. Tuh masih tergolong ini
murah di sekelas mobil mewah sekelas Camry ini. Nah, jadi dari yang dikasihkan, fitur-fitur yang dikasihkan oleh Camry ini tipe G sama harganya worth it apa enggak, itu teman-teman yang bisa menilai. Itu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Ini adalah Camry, sekali lagi ya, Camry tipe G CC25 tahun 2013, plat B, pajak hidup teman-teman. Untuk harganya mungkin di kisaran 170, pokoknya di bawah 200 juta. Nah, sekali lagi bagaimana menurut teman-teman dengan harga sama fitur yang disuguhkan oleh Camry 2013 ini. Nah, mungkin di antara teman-teman pernah ada yang punya pengalaman melihara Camry, bagaimana keluh kesahnya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru menonton channel ini, bisa like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Dilan Bisitni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.